Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat Islam semuanya. Kali ini kita akan bercerita tentang siapakah seorang yang bernama Abu Nawas. Pasti semua sudah mengenalnya. Siapa itu Abu Nawas? Dia adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Dia dilahirkan pada 145 Hijriah atau 747 Masehi di kota Ahvaz di negeri Persia yang disebut Iran saat ini. Dengan darah dari ayah Arab dan ibu Persia mengalir di tubuhnya, Abu Nawas merupakan seorang pujangga Arab dan dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Ayahnya, Hani Al-Hakam, merupakan anggota Legiun Militer Marwan II. Sementara ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Sejak kecil ia sudah yatim. Sang ibu kemudian membawanya ke Basrah, Irak. Di kota inilah Abu Nawas belajar berbagai ilmu pengetahuan. Masa mudanya penuh perilaku kontroversial yang membuat Abu Nawas tampil sebagai tokoh yang unik dalam khazanah sastra Arab Islam. Meskipun begitu, sajak-sajaknya juga syarat dengan nilai spiritual. Di samping cita rasa kemanusiaan dan keadilan, Abu Nawas belajar sastra Arab kepada Abu Zaid Al-Ansari dan Abu Ubaidah. Ia juga belajar Al-Quran kepada Yaqub Al-Hadrami. Sementara dalam ilmu hadis, ia belajar kepada Abu Walid bin Ziyad, Muqtamir bin Sulaiman, Yahya bin Sa'id Al-Qatan, dan Azhar bin Sa'ad As-Saman. Pertemuannya dengan penyair dari Kufah, Walibah bin Habab Al-Asadi, telah memperhalus gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesastraan Arab. Waliban sangat tertarik pada bakat Abu Nawas yang kemudian membawanya kembali ke Ahwaz, lalu ke Kufah lagi. Di Kufah, bakat Abu Nawas digembleng. Ahmar menyuruh Abu Nawas berdiam di pedalaman, hidup bersama orang-orang Arab Badui untuk memperdalam dan memperhalus bahasa Arabnya. Kemudian ia pindah ke Baghdad. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah inilah ia berkumpul dengan para penyair berbakat. Berkat kehebatannya menulis puisi, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan. Namun, karena kedekatannya dengan para bangsawan inilah puisi-puisi pada masa itu berubah, yakni cenderung memuja dan menjilat para penguasa. Dalam Al-Wasit fil Adabil Arabi wa Taqiqi, Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh canda, berlidah tajam, penghayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Namun sayang, karya-karya ilmiahnya justru jarang dikenal di dunia intelektual. Ia hanya dipandang sebagai orang yang suka bertingkah lucu dan tidak lazim. Kepandaiannya menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun al-Rashid. Melalui misikus istana Ishaq al-Wausuli, Abu Nawas dipanggil untuk menjadi penyair istana atau disebut Syairul Bilad. Sikapnya yang jenaka menjadikan perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi seakan menjadi legenda tersendiri dalam khazanah peradaban dunia.
Kedekatannya dan kekuasaan pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi Hafilah Bani Mudhar yang dianggap menyinggung khalifah, lantas memenjarakannya. Setelah bebas, ia berpaling dari khalifah dan mengabdi kepada Perdana Menteri Barmak. Ia meninggalkan Baghdad setelah keluarga Barmak jatuh pada tahun 803 Masehi. Setelah itu ia pergi ke Mesir dan mengubah puisi untuk gubernur Mesir bin Abdul Hamid al-Azami. Tetapi ia kembali lagi ke Baghdad setelah Harun al-Rashid meninggal dan digantikan oleh Al-Amin. Sejak mendekam di penjara, syair-syair Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat pongah dengan kehidupan duniawi yang penuh glamor dan hura-hura, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah. Memang pencapaiannya dalam menulis puisi diilhami kegemarannya melakukan maksiat. Tetapi justru di jalan gelap itulah Abu Nawas menemukan nilai-nilai ketuhanan. Sajak-sajak tobatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan. Meski dekat dengan Sultan Harun al-Rashid, Abu Nawas tak selamanya hidup dalam kegemerlapan dunia. Ia pernah hidup dalam kegelapan, tetapi yang justru membawanya kepada keberkahan tersendiri. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberi kesaksian akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sangat indah merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Nah, itulah kisah Abu Nawas. Mengenai tahun meninggalnya, banyak versi yang berbeda. Ada yang menyebutkan tahun 190 Hijriah, ada yang menyebutkan 195 Hijriah atau 196 Hijriah, sementara yang lain tahun 198 Hijriah. Konon, Abu Nawas meninggal karena dianiaya oleh seorang yang disuruh oleh keluarga Naubakti yang menaruh dendam kepadanya, dan ia dimakamkan di Shunizi di jantung kota Baghdad. Terima kasih sudah mendengarkan cerita tentang Abu Nawas ini ya. Oke, sekianlah kisah tentang Abu Nawas. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa terus memberikan syiar-syiar Islam kepada kita.